anak kecil gitu loh guys jalan terus sambil tawa hihihi kayak gitu. Ya, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Anake Makni. Nah, di cerita kali ini aku akan menampilkan sebuah cerita kiriman dari si Yulia yang berada di Semarang. Nah, awal mula cerita ini, si Yulia ini mau kuliah ya guys. Mau kuliah di kota Yogyakarta. Nah, setelah itu si kakak Yulia itu menawari dia kontrakan karena memang dia itu jauh dari orang tua. Rumah dia itu ada di Semarang, nah dia itu mau kuliah di Yogyakarta. Nah, kakak dia menawarkan dia bagaimana kakak sepupu ya guys, bukan kakak kandung atau apa, kakak sepupu. Kakak dia menawarkan dia itu sebuah kontrakan yang harganya itu miring, murah. Nah, bagi mahasiswa di sana kan cari harga itu yang miring biar semua kebutuhan 1 bulan ke depan sebelum ada kiriman dari orang tua itu tercukupi. Nah, si Nela ini mendapatkan satu rumah di mana ada 3 kamar, di bawah itu ada 2 kamar, terus ruang tempat nonton TV, terus sama ruang tamu. Setelah itu naik ke atas itu ada satu lagi kamar mandi, terus ruang nonton TV juga, ruang santai kayak gitu ya guys. Nah, setelah itu dia menawarkan dengan si Yulia ini untuk tinggal bersama dia karena dia masih ada kamar satu lagi yang kosong. Nah, alhasil si Yulia ini pun menerima tawaran dari kakaknya. Oke lah kak, aku ikutan. Karena memang dia juga tergiur dengan harga yang murah juga. Nah, akhirnya dia pun terbang ke Yogyakarta. Setelah itu dia cari tempatnya di mana. Akhirnya dia menemukan di mana alamat yang telah ditujukan oleh si Nela. Si Yulia ini diantarkan oleh bapak dan ibu si Yulia. Nah, sampailah di rumah itu Yulia sama si bapak ibunya disambut dengan sopan oleh si Nela dan temannya. Ya silahkan masuk om dan tante bla 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 bla. Akhirnya selang beberapa jam setelah si Yulia ini diantarkan oleh bapaknya, akhirnya masuk dan dia membersihkan tempat di mana dia akan istirahat untuk malam ini. Setelah beberapa 1 bulan dia ada di situ belum merasakan apapun guys. Dia masih merasa sangat enjoy karena dikarenakan mungkin ya dia kan anak baru, apalagi di situ itu dia cuman merasa pulang kuliah kecapean, setelah itu ya istirahat dengan rasa lelah dia. Nah, suatu ketika pada saat dia itu ditinggal sendiri oleh si temannya Nela, sama si Nela ini di rumah sendirian, dia udah merasa yang aneh karena mungkin dia berpikir aku udah capek. Dia setelah itu pulang dari kuliah dia itu jam 12 malam. Nah, pulang dari kuliah itu dia pulang jam 12 malam, otomatis di rumah nggak ada orang, hanya dia sendiri. Karena dia merasa capek, dia langsung masuk ke kamar, langsung dia rebahan. Tanpa dia sadari dia itu belum copot sepatu, merasa dia capek, akhirnya dia tertidur lelap. Di jam 3 pagi dia merasakan ingin ke kamar mandi gitu loh guys, ke kamar mandi. Tapi setelah dia bangun, dia tuh kaget seperti ada anak kecil yang jalan di luar pintu dia. Nah, sedangkan dia itu di situ cuma 1 orang. Kan si Nela sama temannya tadi itu nggak ada di rumah ya. Kaget loh, kok ada suara anak jalan, anak kecil gitu loh guys jalan, terus sambil tawa hihihi kayak gitu, sambil seperti mainan kayak gitu. Otomatis dia serentak kaget kan ya, aku di sini sendirian, terus siapa orang yang berjalan lagi. Nah, dalam feeling dia mungkin ataukah aku hanya mimpi, ataukah memang dia cuma berpikir positif, belum berpikiran sampai sejauh dimana dia itu diganggu atau apa, dia belum berpikir sampai seperti itu. Nah, karena memang dia itu mungkin kelelahan, akhirnya dia itu urungkan niatnya untuk pergi ke kamar mandi. Akhirnya dia itu lanjut untuk tidur. Nah, sesampailah pagi tiba, dia itu terbangun. Dan dia itu masih kayak ada di tempat tidur gitu sambil mengingat apakah semalam itu aku mimpi ataukah memang kenyataan, dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar karena memang
mungkin dia kecapean, dia tidak berpikir hal itu adalah sesuatu yang aneh ya. Nah, akhirnya dia bisa menghilangkan rasa-rasa takut itu. Setelah itu dia tuh kembali lagi mandi dan aktivitas seperti biasa, pergi ke kampus sampai sore tiba. Nah, selang 2 hari kejadian itu, dia itu pulang malam lagi, sekitar jam 11 malam. Tapi di situ kakak Nela sama temannya udah tidur, tapi dia pulangnya malam, diantar sama si temannya yang bernama Kang Jono. Dia adalah teman satu kampusnya si Yulia, satu kelas sama dia. Nah setelah itu si Jono itu ngomong, aku antar kamu ya karena ini udah malam. Nah, niat baik si Jono ini sama si Yulia diterima dengan baik. Oke lah kalau begitu, daripada aku naik ojek, nanti aku juga takutnya ada apa-apa di sana. Lagian sekarang juga udah malam. Nah, akhirnya si Jono pun mengantarkan si Yulia ini sampai dengan di rumah kontrakan tersebut. Nah, sampai di situ si Jono ini ada merasa yang kayak ganjal gitu guys. Ada merasa yang tidak enak. Ini kos-kosan kamu ya? Si Jononya ngomong kayak gitu. Nah, si Yulia pun menangkap, iya kenapa, ayo masuk dulu. Nah, si Jono pun mengelak, gak usah, udah malam, besok aja. Si Jononya ngomong kayak gitu. Tapi dalam kata-kata kayak gitu, si Jono itu ngomong, kalau kamu di sini hati-hati ya, jaga diri. Nah, si Jono sebelum pulang dia ngomong kayak gitu ke Yulia. Nah, Yulia pun kayak ada kaget gitu loh. Loh, emang kenapa? Aku udah ada di sini lebih dari 1 bulan dan aku merasa enjoy. Ya mungkin kadang aku merasa kayak takut jika aku sendirian, tapi mungkin itu hanya perasaanku saja. Nah, karena si Jono tidak mau melanjutkan percakapan dengan terlalu panjang lebar, akhirnya dia pun pamitan. Oke lah, kalau gitu ini hari udah malam, aku mau pamitan dulu. Nah, sebelum tidur kamu jangan lupa baca doa ya. Si Jononya ngomong kayak gitu. Nah, setelah berpamitan si Jono pun akhirnya pergi. Nah, si Yulia pun akhirnya masuk. Setelah itu dia setelah selesai membersihkan badan, semuanya, mandi atau apa, dia tuh masuk kamar dia, matikan lampu kamar mandi, langsung dia kembali ke kamar lagi. Karena memang posisi tempat di kamar mandi sama kamar tidur dia itu kayak sini kamar mandi ya guys, tataannya kayak di sini kamar mandi, terus depan dia itu kamar gitu loh, terus sebelahnya sini itu tempat nonton TV, nongkrong atau santai atau apa kayak gitu. Sebelum dia tertidur, dia itu mainan HP karena jam sudah menunjukkan hampir jam setengah 12 malam. Dia mainan HP kayak gini. Nah, terus tanpa sadar dia itu kayak ada orang yang masuk dalam kamar mandi. Pintunya kayak kretek. Nah, dia merasa, oh mungkin itu Kak Nela. Tapi kok aneh banget, kan di bawah ada kamar mandi. Kalau dia biasanya mau minjam kamar mandi aku, dia selalu ngetok pintu. Aku pinjam kamarmu ya, soalnya di bawah ada ini, biasanya kayak gitu. Tapi ini kenapa kok nggak ada suara? Nah, mulai dari situ dia udah curiga, siapa yang ada di kamar mandi, kayak gitu. Nah, tapi sama dia itu tanpa dihiraukan, dia tuh lanjut mainan HP kayak gitu ya. Nah, setelah lanjut mainan HP, ditunggu-tunggu, kenapa kok nggak ada suara? Kenapa kok nggak ada suara jalan kaki keluar dari kamar mandi? Itu mungkin sudah hampir jam 12, kan udah lama ya. Nah, kemana orang yang masuk di kamar mandi? Masa iya dia tertidur? Nah, sama si Yulia ini karena memang dia itu penasaran, akhirnya dia buka pintu dan dilihat, dan ternyata di situ tidak ada orang yang ada di kamar mandi. Pintu kamar mandi tetap terbuka. Tuh kan, sudah aneh. Dari sini udah kelihatan kan kalau itu aneh gitu loh. Tapi si Yulia ini masih berpikir positif kalau itu bukan apa-apa. Mungkin karena tadi tuh cuman ketendang angin. Dia berpikir kayak gitu. Nah, tanpa berpikir panjang, dia tutup pintunya, dia masuk ke kamar mandi dia masuk ke kamar lagi, dia tutup kamar, lalu dia rebahan. Nah, kembali lagi dia itu mainan handphone. Akhirnya dia itu terlelap.
terlelap dan tidur. Nah, setelah tidur dia itu sekitar jam 2 pagi dia itu kayak mendengar sesuatu, padahal dia tidur tapi dia mendengar sesuatu. Kayak ada orang jalan di depan pintu. Sama seperti suara di mana dia itu ditinggal sendiri, seperti malam-malam yang kakaknya itu nggak ada di kos-kosan gitu loh guys. Nah, setelah itu dia dengar banget kalau ada orang jalan, srek kayak gitu. Terus sama dia itu didengarkan. Nah, dari sini dia itu memang benar-benar apa yang aku rasakan sebelumnya, apakah benar ini gangguan atau memang hayalan. Nah, dari situ dia pengen memastikan gitu loh, pengen memastikan apa yang dia rasakan sebelumnya. Nah, dia berpikir, siapa kalau memang ini ada orang jalan, siapa malam-malam jalan di depan pintu aku. Nah, dia sambil ketakutan pun dia masih berpikir positif, mungkin kakak Nela. Nah, tapi lambat laun suara jalan itu semakin nggak berhenti gitu loh, kayak jalan mondar-mandir kembali lagi, mondar-mandir kembali lagi. Nah, diselingi dengan ada anak-anak jalan juga sambil ketawa, kayak mainan gitu loh, anak kecil bermain sambil lari-lari. Nah, dari situ dia sudah berpikir, dan dia itu kayak teringat kata-kata si Jono, kalau di sini hati-hati ya. Nah, dari kata-kata itu dia mulai berpikir, apakah ini gangguan setan ataukah ada yang lain. Nah, dari situ dia takut. Akhirnya dia itu kayak berselimut gitu ya. Karena dia sangat takut, akhirnya dia itu kayak menutup wajahnya sampai tertutup semua dengan selimut gitu loh guys. Nah, tapi suara itu tidak pernah hilang, tetap ada jalan di depan kamar dia. Kayak memang ada orang di situ gitu loh, memang benar-benar ada orang di situ, dan juga ada anak yang bermain di depan pintu dia. Nah, semakin dia penasaran, dia mau ambil HP dan mau SMS si Jono, tapi dia nggak berani bergerak gitu, nggak berani gerak. Dia hanya ketakutan karena memang badan dia itu sudah menggigil, kayak dingin gitu guys. Terus dia itu kayak gimana ya, kayak nggak bisa gerak, memang nggak bisa gerak. Nah, tapi di sisi lain dia itu berpikir, kalau aku buka selimut aku keluar, apa yang akan terjadi? Nah, tapi kalau aku nggak buka, aku di sini terus, dan suara ini akan terus ada sampai kapan? Dia berpikir kayak gitu. Akhirnya dia tuh memberanikan diri membuka selimut untuk mengambil HP. Nah, setelah dia buka selimut dia kayak gini, alhasil apa yang dia lihat? Dia melihat sesuatu pocong yang ada di depan kaca guys, di depan kaca lemari. Bayangan, dia serontak nggak bisa ngapa-ngapain, langsung diem kayak gitu. Terus akhirnya mungkin dia tatap-tatapan dan lihat sama si pocong itu tadi. Berapa lama juga nggak ngerti, tapi setelah itu dia pingsan. Nah, setelah terbangun pagi hari, dia itu kebangun dikarenakan si Nela mau berangkat ke kampus. Akhirnya dodok-dodok tempat dia naik. Yulia, aku berangkat dulu ya. Nah, dari situ baru si Yulia tersadar. Nah, dia akhirnya kayak bengong gitu loh. Nah, karena memang dia semalam mengalami peristiwa yang seperti itu, akhirnya dia itu bergegas Fandi untuk pergi ke kampus juga. Padahal di saat itu dia itu tidak ada pelajaran pagi, tapi dia pergi ke kampus. Nah, sampailah di kampus, dia tuh cerita sama si Jono apa yang dia rasakan semalam. Nah, si Jono pun ngomong, akhirnya si Jono ngomong, kan kemarin udah aku bilangin sebelum tidur baca doa dulu. Iya, maaf karena mungkin aku kecapean. Setelah aku mandi, aku langsung mainan HP dan terlelap. Nah, sebelumnya pun aku juga pernah mengalami kejadian yang kayak gini, tapi aku nggak berpikir panjang dikarenakan aku kira ini hanya halusinasi aku aja gitu loh. Nah, tapi dalam kejadiannya semalam aku memang merasa kalau ini memang benar-benar kan tidak wajar gitu loh. Kenapa aku sampai ada mengalami hal yang mistis seperti itu?
padahal itu di rumah, dan sedangkan aku di situ sudah 1 bulan lebih. Nah, si Jono pun memberitahukan dia, jangankan hanya 1 bulan, kadang pun 1 tahun orang bisa beradaptasi ulang dengan makhluk dan hal-hal yang kayak gitu. Nah, si Jono pun ngomong kayak gitu. Nah, kalau gitu nanti malam aku sahur bareng sama kamu ya, bagaimana, mau nggak, biar kamu agak refresh daripada kamu terlalu banyak mikir. Nah, terus akhirnya si Yulia pun menerima tawaran dari si Jono kalau nanti malam itu mau sahur bareng, karena memang itu di hari Ramadan ya guys. Nah, terus setelah itu akhirnya dia pulang dari kampus dia itu jam 3 sore menuju kos-kosan. Nah, di situ si kakak Nela sama temannya tadi itu lagi makan-makan di tempat santai di ruang TV ya guys. Nah, si Yulia pun diajak, Yul, kita santai di sini bareng-bareng. Nah, karena memang si Yulia itu sudah kenyang, barusan makan, barusan ini, dia itu kayak capek gitu ya, akhirnya dia rehat. Enggak lah kak, nanti aja, aku mau rehat dulu, dikarenakan hari ini banyak kerjaan, jadi badan aku kayak capek gitu loh. Nah, dia ngomongnya kayak gitu. Oke lah kalau gitu, silahkan istirahat dulu. Oke kak, aku naik dulu ya. Nah, si Yulia ngomong kayak gitu. Akhirnya dia naik. Nah, setelah dia naik, dia pasang alarm. Mungkin dia berpikir, oh nanti jika aku tertidur, aku bisa bangun sebelum si Jono pergi ke rumah aku untuk menjemput, kayak gitu. Nah, akhir kata dia itu memang terlelap, tapi untungnya dia udah pasang alarm. Si Jono ngomong dia akan menjemput jam 1 pagi. Ya kan, jam 1 pagi dikarenakan kan mereka itu mau sahur ya kan. Karena perjalanan ke tempat sahur di mana mereka menuju itu lumayan agak jauh. Nah, setelah itu akhirnya dia itu terbangun sebelum si alarm itu berbunyi. Nah, terbangun dia itu dikarenakan seperti ada yang membangunkan dia. Pun kaget, siapa yang bangunan aku kayak gitu. Dan ternyata Jono, sosok Jono ada di samping si Yulia. Yul, ayo bangun, ini udah jam segini, katanya kamu mau ikut keluar sama aku. Nah, itu ungkap si Jono ngomong sama si Yulia, kenapa kamu bisa masuk ke kamar aku kayak gitu, kamu keluar. Akhirnya si Jono pun diusir sama dia dari dalam kamar. Kamu keluar dulu, nanti aku tak nyusul kamu tunggu aku di ruang tamu. Si Yulia ujar kayak gitu. Terus akhirnya, tapi dia kok berpikir gini, perasaan tadi itu aku sebelum masuk tidur, tempat tidur aku, kamarku ini aku kunci, terus kenapa si Jono bisa masuk? Dia berpikir kayak gitu, dari mana dia masuk? Si Yulia berpikir kayak gitu. Tapi sudahlah, mungkin tadi aku nguncinya kurang tepat, jadi dia bisa masuk. Dia berpikir kayak itu. Nah, akhirnya dia pun bergegas untuk membersihkan diri, karena memang setelah itu si Jono dia berpikir si Jono sudah menunggu dia di ruang tamu. Nah, tapi alhasil HP dia berbunyi, telepon dari si Jono. Halo Yul, kamu sudah siap? Aku ke situ ya, aku jemput kamu. Nah, si Yulia pun kaget. Hah? Kamu mau jemput aku? Iya, kan kita janjian mau sahur bareng. Aku ke situ ya, aku jemput kamu. Nah, dalam keadaan si Yulia ini masih kayak domblong gitu ya, masih kayak bingung gitu ya. Perasaan tadi udah ada di dalam, kok sekarang ngomong mau jemput? Ini mana yang benar? Atau aku masih ngelindur ya? Dia kayak gitu. Nah, tapi terus sudahlah, dia akhirnya itu bergegas membersihkan diri, dia persiapan. Nah, setelah dia bersiap-siap, dia keluar pintu, akhirnya turun. Nah, di situ Kak Nela sama si temannya tadi itu juga bangun, dikarenakan dia itu belum tidur gitu loh. Dia ngomong, Kak, apakah tadi itu ada si Jono kesini? Nah, si Yulia pun ngomong, nggak ada orang sini. Terus siapa yang masuk kamar aku? Nggak ada. Siapa yang masuk? Orang aku dari tadi di sini kok. Aku dari tadi tuh nggak ada orang. Dari kamu naik ke atas itu, aku di sini udah ketiduran. Akhirnya aku bangun dan aku belum sempat masuk di kamar. Ya sampai sekarang aku di sini nggak ada orang sama sekali. Nah, si kakak Nela ngomong kayak gitu. Semakin dia tuh nggak ngerti lah, semakin kayak gimana. Terus siapa tadi yang ke kamar aku? Siapa yang bangunin aku? Nah, si Yulia pun kayak gitu. Nah,
Terus setelah itu dalam lamunan dia tuh dikejutkan dengan si Jono yang ngebel din din. Akhirnya si Jono udah nyampe di depan rumah. Nah dia pun pamitan, Kak aku keluar dulu ya, aku mau sahur sama si Jono. Terus setelah itu oke lah, hati-hati. Akhirnya dia keluar. Nah setelah dia keluar sama si Jono, beneran kamu tadi nggak ke rumah aku? Enggak, aku baru sekarang ini jemput kamu. Emang ada apa? Nah tapi si Yulia nggak ngomong. Yulia nggak ngomong sama si Jono. Dia diam. Gak apa-apa ah, ayo kita jalan. Nah dari situ dia itu berjalan. Setelah setengah jam berjalan, dia itu belum menemukan warung di mana tempat tujuan mereka. Nah sampailah mereka itu di traffic light, lampu merah ya guys. Lampu merah itu setelah itu belok ke kiri. Nah mungkin sekitar 10 meter atau berapa itu katanya sudah nyampe ya kan. Nah setelah sampai di lampu merah, dia itu kayak ada orang yang menyeberang gitu loh guys. Ada kakek-kakek menyeberang sambil bawa tongkat. Nah si Yulia sama si Jono ini diem dulu kayak nunggu gitu loh, kakek itu untuk berjalan, silahkan berjalan kayak nunggu gitu. Nah terus setelah itu si kakek itu jatuh. Nah serontak si mereka kan kaget ya kan, jatuh. Terus akhirnya mereka taruh sepeda motor mereka, ya, akhirnya nolong si kakek. Nah kayak hati-hati ya kalau jalan. Nah sama si Yulia dan si Jono ini kakek itu dituntun ke pinggir supaya kakeknya biar tidak jatuh lagi. Nah setelah itu kakeknya ngomong, loh kalian mau kemana? Kami mau sahur kek, mau sahur di warung sebelah sana. Si Jononya kayak gitu, menunjuk sebelah sana kayak gitu. Oh ya hati-hati ya. Si kakeknya ngomong kayak gitu. Iya hati-hati ya kalau di jalan. Ya kek. Si Jono ngomong kayak gitu. Nah akhirnya mereka pun kembali ke sepeda motor mereka. Terus akhirnya dia berjalan. Nah selang beberapa langkah mungkin lah kalau orang berjalan ya kan, si Yulia ini menengok ke belakang. Dan dia pun kaget, kakek itu udah nggak ada gitu. Kakek itu udah nggak ada. Padahal pun jalannya kayak gini, sama-sama belok. Otomatis kalau dia berjalan kayak gini, dia akan berada di belakang motor di belakang motor si Jono. Tapi kenapa setelah dia menengok itu kakeknya nggak ada? Di situ si Yulia tuh ngomong, John, kakeknya nggak ada di mana? Terus si Jono lihat dari si spion kaca sepeda motor ya. Loh, iya loh, nggak ada. Di mana? Ah, sudahlah, mungkin kakeknya itu belok kemana gitu. Ah, nggak usah pikiran, jangan aneh. Si Jono ngomong kayak gitu. Nah akhirnya mereka itu sampailah di warung di mana mereka itu tuju. Nah dari situ kan warungnya rame ya, banyak memang kan. Kalau kalau Ramadan itu memang kan di warung manapun itu selalu rame dengan pengunjung ya kan. Nah sampailah mereka di situ. Akhirnya setelah makan sahur, makan apa, dia ngobrol-ngobrol beberapa jam, sampailah jam sudah menunjukkan hampir jam 3:30 pagi. Nah si Yulia pun ngomong, ayo kita pulang, karena nanti kita juga ada skripsi pagi kan, kita harus menyiapkan semuanya. Si Yulia ngomong kayak gitu. Oke, ayo kita pulang. Nah akhirnya dia tuh membayar karena memang di situ situasi sudah sepi. Mereka orang yang berkunjung tadi sudah pada pulang dikarenakan sudah habis masa untuk sahur. Nah akhirnya mereka pun pamitan sama si mbak-mbak tukang warung tadi itu, ngomong, Mbak berapa, sambil bayar dia tuh ngomong, loh Mas mau kemana gitu. Mau pulang, rumahnya mana? Dia ngomong, rumahku ada di sana. Perjalanan kan jauh, sekitar hampir 2 jam. Nah si mbaknya tadi ngomong kayak gini, hati-hati ya di jalan. Terus setelah itu si Jono akhirnya itu mengendarai sepeda motor dia sama si Yulia. Nah sampailah di gerbang mereka, di mana mau gerbang portal gitu ya guys. Itu ada kakek ya kayak bersih jalan gitu ya. Dia ngomong, mau kemana dek pagi-pagi kayak gini gitu. Mau pulang pak, tadi tuh habis sahur dari sana, besok ada skripsi pagi, jadi aku harus pulang gitu. Oh ya hati-hati ya. Nah 2 orang udah ngomong kayak gitu,
hati-hati ya kayak gitu. Tapi mereka masih berpikir positif, itu nggak masalah, karena memang mungkin kalau orang itu kalau mau berjalan gitu omongannya mesti kayak hati-hati kayak gitu. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk sampai pulang ke rumah. Ada kejanggalan lagi di jalan, di mana tadi dia itu di lampu merah tadi itu dipertemukan dengan kakek yang menyeberang tadi itu, tapi setelah itu kan udah hilang, ditengok di belakang udah nggak ada. Nah di situ tuh sama, ini lebih parah lagi, dia itu si Yulia. Kalau si Jono nggak melihat, si Yulia ini di situ melihat ada orang duduk tanpa kepala di sebelah traffic light, di sebelah lampu merah itu. Tapi si Jono nggak melihat itu semua. Nah mungkin karena memang si Yulia itu nggak mau ngomong karena sama-sama takut, mungkin berpikir kayak gitu, si Yulia nggak ngomong sama si Jono tadi. Si Yulia lihat tapi dia diam dalam keadaan tangan dia tuh menggigil ketakutan loh. Nah akhirnya si Jono ini berjalan. Setelah berjalan, si Yulia sampailah di perjalanan itu, di tengah jalan dia ngomong, kamu tadi lihat sesuatu nggak di sana? Si Jono pun ngomong gini, sesuatu apa? Enggak ada apa-apa. Nah sampailah situ si Yulia nih tanpa ngomong apapun dia diem. Emang kamu lihat apa? Si Jono ngomong, enggak apa-apa, ayo kita jalan. Yulia nggak mau ngomong sama si Jono dikarenakan nanti takutnya si Jono ini takut. Nah akhirnya sampailah mereka itu di kos kan si Yulia. Nah karena memang mereka satu kampus dan rumah si Jono ini dekat sama kampus, si Jono ini akhirnya nggak mau pulang dikarenakan nanti maunya itu perginya ke kampus bareng-bareng sama si Yulia. Dia menunggu di rumah Yulia, di rumah kos Yulia ini. Akhirnya sama cerita-cerita berdua. Nah si Yulia ini menceritakan apa yang dia lihat, di mana dia tadi itu di lampu merah dia melihat apa, dia ngomong sama si Jono. Nah si Jono ngomong, aku nggak melihat apapun. Kenapa kamu bisa melihat kayak gitu? Nah si Jono kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Masa iya kamu nggak lihat? Kenapa hanya aku aja? Aku lo lihat. Apalagi seperti tadi itu pas kita berangkat ada kakek tadi itu yang kita bantu menyeberang. Itu setelah kita bantu kan dia udah nggak ada. Beberapa langkah dari kita itu orangnya udah nggak ada. Dari situ aku udah merasa nggak enak. Si Yulia ngomong kayak gitu. Nah tapi si Jono pun berpikir, jangan berpikir yang aneh-aneh lah kayak gitu. Si Jono pun ngomong kayak gitu sama si Yulia. Tapi si Yulia tetap kayak berpikir ini sesuatu yang aneh gitu loh. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu mengalami hal-hal yang mistis kayak gini gitu. Dia kayak nggak enak hati. Nah itu bukan hanya satu atau dua kali kayak gitu ya kan. Nah dia itu takut ngomong sama si Nela dikarenakan nanti Nela tuh ikut takut kayak gitu. Terus setelah itu dia ngomong sama si bapaknya Yulia. Dia telepon sama bapaknya Yulia, dia ngomong apa yang dia alami. Si bapaknya Yulia ini ngomong, bagaimana kamu mau pindah dari situ? Apakah kamu tidak betah? Bapaknya menawarkan hal yang seperti itu. Terus si Yulia pun menerima dengan enak hati. Tapi dia berpikir, kalau seumpama aku pindah dari kontrakan ini, bagaimana dengan Kak Nela? Dia yang sudah menawari aku untuk tinggal di situ. Apakah aku harus kan nggak enak kalau aku harus pindah gitu tanpa ada alasan apapun kayak gitu. Semua kembali kepadamu, gimana kamu kayak gitu sih bapaknya ya kan, memberikan saran. Kalau memang kamu nggak mau pindah ya kamu akan seterusnya mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau memang di situ kamu udah nggak nyaman, nggak apa-apa kamu pindah aja. Nanti bapak tak ngomong sama si kakak Nela. Nah setelah dia ngomong kayak gitu, si Yulia pun menerima. Baiklah kalau gitu aku mau, karena memang aku di sini sudah nggak nyaman ya kan. Ya kayak gitu. Nah akhirnya si Nela pun karena memang sudah tidak nyaman, dia berpikir memang sudah tidak nyaman kos di situ, bertempat tinggal di situ. Akhirnya dia pun pindah kosan dengan temannya yang tadi si Jono itu tadi ya kan. Cuman kosan kan beda, sini laki sini perempuan, khusus laki khusus perempuan, beda tempat gitu loh guys.
Nah, akhirnya si Yulia pun pindah di situ. Nah, setelah si Yulia itu pindah di situ, dia sudah nggak pernah merasakan gangguan, mengalami hal-hal yang aneh-aneh sebelumnya di kontrakan yang sebelumnya. Dan si Yulia setelah pindah dari kos-kosan itu, tempat itu sampai sekarang pun masih menyeramkan. Dan si Nela pun sama si temannya masih ada di situ. Nah, inilah cerita dari si Yulia yang setelah pindah dari situ dia sudah tidak mengalami hal-hal mistis. Nah, tapi aku masih berharap kepada si Nela yang berada di masih bertempat tinggal di kontrakan itu untuk menceritakan. Hai Nela, aku berharap jika kamu menonton podcast aku yang dikirimkan oleh si Yulia, kami harap untuk kamu menceritakan pengalaman kamu yang sampai saat ini masih berada di kontrakan itu. Nah, demikian cerita dari si Yulia. Jangan lupa like dan komen ke channel Anak Emani. Jika kalian punya cerita mistis atau pengalaman yang kalian alami sendiri, silahkan kirim ke channel Anak Emani, karena kami akan mengulas cerita dan akan merangkum sedetail mungkin di mana kalian telah mengirimkan cerita-cerita Anda. Bye bye.